di Young Entrepreneur Radio bersama saya Billy Boon dan Mas Jeffrey Adrian, pilot TOP BGT ya, yang mengejar mimpinya luar biasa menjadi racernya F1 racernya idamannya semua pilot, boleh dibilang seperti itu. Ya, nah? Mungkin. Ini kok nggak nyala. Oke. Nah, berlanjut saya coba fast forward ya. Ketika di Amerika mengikuti training, itu mesti terbang berapa jam per hari dan setiap terbang ngeluarin biaya berapa? Ini larinya kok jadi ke biaya terus, ini nggak apa-apa. No. Because kita banyak yang di Jakarta atau di dimanapun juga ya di Indonesia yang dengerin kita hari ini, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita hidup ini perlu biaya, kita hidup ini perlu tabungan, perlu uang dan sebagainya. And yet here untuk mengejar mimpi seorang Jeffrey Adrian berani ngeluarin tabungan bokeh-bokehan habis-habisan untuk mengejar suatu mimpi gitu. And this is what I want to emphasize this. Gitu. Satu hari kita terbang 2 jam. Udah terbang 2 jam, melintir-melintir, bikin mabok, bayarnya mahal pula. Bayar berapa? 1 jam 6 juta rupiah. Satu hari saya terbang 2 jam 10 sampai jam 11, kemudian jam 3 sampai jam 4. Jadi, setiap hari keluar 2 iPad? 2 iPad, terima kasih. Ya kan, kira-kira begitu ya? Betul. Tiap hari keluar 2 iPad. Dan ini, sorry to say, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa ini semua mengeluarkan uang pribadi. Kebetulan begitu. Tidak ada, belum ada dukungan dari pemerintah. Belum ada, karena juga saya mengerti, paham sekali bahwa belum didukung karena ini masih buat mereka ini masih ini anggap masih mimpi, belum tentu. Jadi saya sadar itu sehingga saya harus memodal dulu sendiri ibaratnya gitu. Nah saya fast forward dan mungkin with all due respect saya mau bilang ke pendengar Sindo bahwa ketika training ini dan Mas Jeffrey bisa ada di Indonesia saat ini karena sorry to say habis semua uang tabungan. Jadi habisnya itu karena ternyata setelah saya di Amerika ini perkembangannya lain. Seperti living cost di Boston itu termasuk yang termahal juga. Yes, betul. Saya tinggal di sana. Kemudian di Indonesia juga saya harus memanage, rumah saya ada rumah tangga di Indonesia yang saya tinggalkan, saya harus di-manage juga. Jadi ada uang justru yang dikirim dari Amerika buat biaya hidup di Indonesia. Jadi harus memanage 2 rumah tangga, Amerika dan Indonesia. Dan 1 bulannya bisa sekian cukup besar sehingga dana saya hilang dari terbang 2 jam 1 hari menjadi 1 hari 1 jam, menjadi 2 hari 1 jam. Sekolah melihat bahwa ini gejala tidak baik. Akhirnya sampai kepada titik saya selesai untuk masuk ke advance aerobatic. Sebelum Red Bull itu aerobatiknya penuh hidup. Saya dapat itu. Akhirnya saya terus terang sama istri, kita harus pulang. Sudah tidak ada dana. Jadi waktu dari Amerika saya hubungi mertua, menghubungi kakak atau bagaimana, jual mobil saya 1. Jadi lepas, saya instruksikan. Saya juga bilang ada power boat juga, saya senang main boat juga. Lepaskan itu boat, jadi mertua ibu-ibu ngejual power boat ke Pantai Mutiara, lepasin itu. Dari Amerika di manage. Jadi udah sampai habis-habisan waktu itu, and then you decided untuk pulang. Waktu itu berasa frustasi, sedih dan sebagainya. 2 minggu saya stres berat karena saya boleh katakan kalah perang, belum selesai walaupun di depannya belum ada penyelam. Tapi ternyata yang peran istrilah di sini muncul di saat kita itu orang yang paling dekat sama kita yang bisa membawa itu pada keadaan stabil supaya tetap membuat kita stabil dan semangat. Jadi istri yang menghadapi sekolah, karena saya nggak mau ke sekolah. Waktu itu untuk bilang ke sekolah saya nggak berani lihat pesawat itu. Saya harus pulang karena saya nggak berani lihat. Boleh katakan saya kegagalan. Iya, gagalan. Because that's your mimpi yang udah tinggal serahi lagi, cuman akhirnya karena kebentur biaya tidak ada support dari manapun juga, dan you guys decided untuk pulang. Dan itu cerita sedihnya. I mean, to be honest with you, my eyes are teary right now. Tapi sekarang ini udah bisa senyum lagi. Alhamdulillah. Udah berapa lama di Indonesia dan perjuangan apa yang saya boleh, yang mungkin bisa di-share ke pendengar Sindo, karena selain berjuang untuk mencari dana supaya bisa melanjutkan mimpi ini, tawaran-tawaran luar biasa menggiurkan, miliaran rupiah yang datang untuk udah balik lagi aja deh jadi seorang pilot. Itu miliaran rupiah. Dan itu you have to say no ke situ demi tetap mengejar mimpi ini. This is the crazy part number 2. Nah, mungkin bisa cerita dikit. Kita pulang tapi dengan besar hati kita harus kembali. Nah, karena ternyata sekolah memberi dukungan. Sekolah hanya bilang bahwa kamu ingin jadi seperti Michael Julian, mentor saya. Iya, betul saya. Kita akan wujudkan itu. Dia buat surat segala macam ke kementerian, pulang dengan membawa bekal, video saya terbang semuanya, surat-surat saya pulang ke Indonesia. Amerika hanya memberikan waktu 5 bulan untuk di Indonesia karena
Untuk cari dana lah kira-kira ya. Kembali lagi karena itu batas buat mereka. Kita harus lapor lagi karena pilot yang masuk ke Amerika harus tahu jejaknya supaya 9/11 itu tidak terjadi lagi. Oke, yes. Oke, setelah kita kembali ke Indonesia, mulailah di sini saya mulai bertemu dengan orang-orang. Sulit sekali pertama meyakinkan mereka apa yang saya mau lakukan kembali. Of course, it's pretty crazy guy. Yeah, I mean like crazy, mimpinya gila juga sih soalnya. Banyak maunya sih lu. Terus. Ini kan saya dibantu oleh keluarga, oleh tim saya juga, ada beberapa tim yang membantu saya untuk ini. Masuk-masukan akhirnya menjelang putus asa, belum lama ini bulan, saya putus asa, tawaran mereka, kemudian saya harus dapat pilihan, apakah saya lanjutkan mimpi saya ini atau stop. Saya kembali ke jadi pilot lagi dengan tawaran-tawaran, satu kembali lagi ke Garuda terbang. Tawaran dari swasta juga ada itu dengan transfer fee, kemudian dengan ini jadi captain untuk boleh tahu transfer fee-nya ya, berapa? Ya ada yang tawaran saya 1 miliaran juga ada. 1,7 ya tuh exact lah karena tadi Okara udah cerita ya. Saya suka jadi ember soalnya. Jadi Mas Jeffrey ini punya pilihan untuk tetap mengejar mimpi dengan cara mengemis mencari dana, boleh dibilang seperti itu, oke? Oh, dan balik lagi ke Amerika untuk melanjutkan akademinya, atau dia sekarang bisa punya pilihan untuk tinggal jadi pilot komersial di beberapa perusahaan penerbangan dan gaji yang lumayan juga. Dengan gaji yang lumayan dan di muka dikasih 1,7 miliar rupiah. And then you say no. Dan masih memilih untuk ngejar mimpi. Iya betul. Ada tawarannya juga dari Qatar juga, dari AirAsia juga. Dan ini saya speechless. Silakan dilanjutin deh. Terus akhirnya gimana? I mean like ya mungkin saya ada keputusan untuk akhirnya ambil karena keluarga juga sudah menganggap bahwa selesai mimpi kamu aja. Kemudian juga saya berkata divonis begitu ya? Semuanya lebih baik untuk kembali kepada semula. Anggap itu cerita lama kamu, buang uang itu anggaplah hiburan, mainan roller coaster atau bagaimana. Akhirnya pada saat saya menjelang ambil decision untuk ambil putusan terbang untuk airline kembali, saya sudah siapkan loh baju putih biru saya kembalikan, pakaian sudah buka lagi, buku-buku Boeing semuanya saya kembalikan, sudah saya arahkan kemarin saya. Istri saya kasih pesan, tolong kasih satu hal yang jangan pilihan kamu jangan yang menyesalnya paling besar katanya. Cari yang pilihan nanti one day-nya menyesalnya paling kecil. Oke. Pilihannya adalah kalau kamu masuk airline yang kembali ke comfort zone, dapat uang, dapat apa sama terbang. Tapi tiba-tiba 3 hari kemudian, 4 hari kemudian kementerian atau bagaimana dapat keluar panggil saya untuk sponsor. Nggak bisa dilakukan. Karena sudah tanda tangan kontrak kan. Karena ada tanda tangan kontrak. Iya. Berarti itu menyesalnya kan bagaimana. Tapi kalau kamu berusaha untuk tetap dengan cari dana, support segala macam, tetap dengan prestasi, dengan segala macamnya, kalau sudah sampai maksimal tidak dapatkan juga, itu berarti sudah memang ketentuan yang dari atas bahwa kamu tidak di situ. Toh masih bisa balik juga. Toh kamu bisa terbang lagi ke komersial airline lagi. Gitu ya. Jadi tidak menyesal. Tapi tidak menyesal, kamu tidak akan menyesal karena kamu sudah mencoba yang paling maksimal dalam hidup kamu. Tidak gagal, kamu berarti kembali untuk terbang. Iya. Akhirnya saya putuskan tetap. itu putusan ya. Ya, jadi boleh bilang istri yang mencerahkan ya, memberi pencerahan ya. Kamu ini kan pilihlah itu. Oke. Bisa kita fast forward karena pertanyaannya banyak, kita bisa fast forward. So, right now udah dapat nih support. Alhamdulillah. Dari siapa aja dan mungkin bisa Jadi sebelumnya saya ada juga dari rekan pilot Garuda tahu bahwa istrinya dekat dengan seseorang. Akhirnya dia bilang ditemukan dengan Pak Rahmat Gobel. Kita bertemu. Kemudian alhamdulillah Pak Rahmat Gobel mempunyai visi yang sama juga untuk mencoba ini. Kita tahu suksesan beliau di pembukaan SEA Games. Nah, dia hanya lihat setengah jam saja presentasi saya, hanya lihat dulu. Ambil buku. Udah ini bagus banget. Jadi harus jadi berapa ini gitu. Tapi saya itu malah nggak yakin, malah bengong. Gampang banget sih gitu. Setelah 10 bulan. Setelah 10 bulan gerilya nggak dapet apa-apa, dia ketemu orang yang Tapi selalu saya bilang, wah ini ada apa-apa karena terlalu muda. Ternyata juga itu bisa. Ya ternyata memang dia pernah bantu ya. Iya, dan 10 bulan itu ternyata itu adalah bagian daripada yang sulitnya itu. Alright. Nah, selain dari Pak Rahmat Gobel dapat support dari yang lain. Tanggal awal Maret kemarin, saya mau memutuskan di airline. 4 hari kemudian, itu jadi kenyataan apa yang diucapkan istri. Saya dipanggil ditelepon oleh Sekretaris Menteri Pak Andi Malarangeng.
Oke. Apa jadinya kalau tanggal awal itu saya tekan Udah tanda tangan kontrak. Yes, betul. Oke, so it really happens ya. Betul. Jadi ternyata Tuhan pun, Allah tuh memberikan hidup itu bukan itu pilihan juga. Mau kemana kamu nih? Iya. Arahnya seperti apa? Decision kamu seperti apa? Akhirnya saya ambil pilih itu. Tanggal 6 saya dipanggil ke kantor Kemenpora. Di sana hari itu juga saya mendapatkan putusan dari Pak Menpora bahwa dia support untuk pesawat berapa, harga pesawatnya itu berapa, harga sisa training spesialisasinya berapa, bersama-sama idealnya adalah pengusaha dan pemerintah. Beliau juga dibantu oleh Kementerian BUMN, karena Kementerian BUMN juga dengan beberapa perusahaannya itu harga pesawat itu ternyata juga di bawah dari harga Ferrari California. Oke, mungkin pendengar sini agak bingung kenapa totonya kok butuh pesawat, karena itu salah satu syarat terus mengikuti advance akrobatik itu ya. Betul. Oke, jadi seorang Mas Jeffrey harus punya pesawat, dan ini baiknya begitu, karena pemain badminton ya mainnya punya raket. Ya harus punya raket. Saya pemain pesawat, masa saya punyanya sepeda balap. Oke, jadi kapan balik lagi ke sana? Kalau lancar setelah kelahiran istri saya. Oke. Bulan Mei ini akan. Karena Pak Andi juga tanyakan kapan mau pulang, saya bilang mau kembali ke Amerika. Saya bilang secepatnya, saya harus siap, saya berangkat kapan saya juga udah siap. Tapi kata Pak Andi, supaya kamu tenang juga, istri selesai melahirkan. Moga-moga kalau lancar ini semua proses, Juni saya berangkat. Dan mungkin saya ceritain dalam sesi cepatnya aja ya, bahwa perkawinan 8 tahun nggak bisa punya anak ya. Iya betul. Jadi terus kemudian istri ikut akrobatik, ya kan? Bener kan seperti itu? Ada itu. Dan akhirnya diberkati ya. Betul. Jadi saya melihat tanda-tanda bahwa Allah bersama saya itu adalah dari yang saya peroleh, bahwa ini jalan yang saya jalani betul. Saya belum tentu juga akan punya keturunan kalau saya tidak memilih ini. Gitu. Jadi saya sudah divonis oleh dokter bahwa kamu tidak akan punya anak secara normal karena maaf bibit saya tidak baik lagi. Begitulah saya dengan istri, saya saling support bagaimana kita berangkat ke Amerika dengan ketenangan. Saya kembali kemari, akhirnya istri hamil juga. Okay. Sebelum hamil itu ya ada beberapa yang mungkin saya nggak apa, kita cerita sendiri nggak apa atau bagaimana? Oke, bentar. Saya harus bacain ini ada info lalu lintas ya. Di Jakarta di Cawang Interchange dari arah tol dalam kota ke tol Jagorawi padat. Tol Jagorawi arah Taman Mini dari Cawang juga padat. Jalan Darmogot arah Cengkareng tersendat, sebaliknya ramai lancar. Jalan Cipete Raya arah Fatmawati macet, sebaliknya ramai lancar. Di Bandung sekitar Dago, Cikapayang arah Merdeka maupun Simpang Dago arus lalu lintas ramai lancar. Terus kemudian di Bogor simpang tol BORR Bogor ramai lancar dari Kedung, Halang, exit Bor dan Warung Jambu, padat dari Jalan Solis simpang Baranang Siang. Dari gerbang tol Bogor ke Tugu Kujang padat. Jawa Timur, tanjakan Pasar Lawang ramai, Yogyakarta stasiun Tugu ke Keraton ramai lancar, dan balik lagi ke Jakarta di Jalan Penjernihan ke Pejombongan macet, Pondok Bambu ke Pangkalan Jati padat jelang Rumah Sakit Yadika. Pertama kali saya bacain info lalu. Oke, ini langsung saya bacain pertanyaan ya. Di sini yang nanya, harus break dulu. Oke, kita harus break dulu. Di segmen terakhir akan saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk buat Mas Jeffrey. Oke? Don't go anywhere.